kunci dari keajaiban ada di Magnet Rezeki yang saya amati di awal gitu ya. Di awal itu saya paling suka jurus turun garis kebenaran. Tetapi ternyata ada satu sama terhubung kayak 11-12 ya, dengan ada menerima POC itu ya, harus dibersamai juga ya, ada di sana. Ada menerima, kemudian merilis, melepas yang tidak nyamannya. Nah, maka itu untuk bisa dipraktekkan terus-menerus. Bagikan teman-teman semua nanti untuk bisa ada semua ya, sudah ada spidol ya. Nah, ternyata memakai teknik ini ya sangat powerful. Nanti untuk kita bisa praktekkan, teman-teman yang baru nanti untuk bisa saya simulasikan sebentar ya pada waktu akan memulai terapi ya, karena memang sangat tidak mudahnya kita menghadapi ada tumbukan paradox of candy itu gitu ya. Di situ seperti berdampingan dengan ada jurus turun garis kebenarannya, itu memang akhirnya kayak 11-12 harus berdampingan pada waktu kita menerima selapang dada tumbukan itu, kemudian kita juga harus ada di bersamai ya dengan ada turun garis kebenaran, cermin ajaib ya. Maka memang jurus-jurus Magnet Rezeki itu tidak berdiri sendiri. Oke Bunda Ani, pulpen boleh, pulpen. Tapi memang alangkah baiknya kalau saya feel-nya ya, feel-nya itu spidol ini atau stick lem gitu ya, karena di tangan itu terasa sekali ya, ada berat di situ. Kalau pulpen itu terlalu ringan gitu ya, jadi kayak masuk sekali ya, ada di dada gitu kan. Nah terasa, kemudian nanti setelah disambut kemudian diarahkan menuju ke spidol. Ini sangat membantu sekali teman-teman yang ada di offline pada saat ada curhat dan lain-lain. Kemudian saya sarankan lepaskan saja, jangan kepikiran, yuk praktek gitu kan. Nah teman-teman nanti juga demikian. Cara apa? Mudah sekali menerima bungkus permen itu. Lalu tak terasa nanti tiba-tiba saja saya kok nyaman ya, kok saya kok ringan gitu, saya kok kayak menyenangkan hari-harinya, tak terasa gitu. Kemudian nanti ada satu yang dipraktekkan lagi, yaitu terapi nafas jiwa. Ini luar biasa, nanti teman-teman bismillah ya berlatih di sana. Ini membantu sekali juga di dalam pandangan teman-teman nanti setelah buka perisai, kayak ada lampu di depan itu, kayak ada cahaya terang banget gitu. Saya merasakannya seperti itu, dan teman-teman yang ada di offline kemarin sudah mencoba apa yang saya sampaikan. Satu orang dulu saya coba waktu itu, Bunda Eka ya, yang ada beli dinar, kemudian Bun ayo coba berlatih bareng gitu, saya enak banget nih pakai yang nafas ini gitu kan, nafas jiwa ini. Kemudian dipraktekkan, ternyata wah memang betul Bunda. Nah ini saya nanti untuk bisa share ke teman-teman cara nanti untuk finishingnya, yaitu dengan terapi jiwa. Saya ingin membantu teman-teman mudah menemukan bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, yang nanti membawa ada cahaya yang besar, mengangkat LOP teman-teman ya, mudah menembus simpul-simpulnya lalu tersaji ya, ada di depan teman-teman semua. Bismillah ya, akan dimudahkan oleh Allah seperti itu dengan teknik-teknik Magnet Rezeki dan juga terapi buka perisai di sini ya teman-teman semua. Tak berlama-lama ya sahabat semua, mari untuk kita belajar bagaimana sih untuk menjadikan Allah itu sebagai sumber rasa aman di dalam finansial kita ya. Caranya seperti apa? Siap-siap alat tulisnya ya sahabat semua. Dan tak berlama-lama kembali teman-teman, yuk untuk kita sambut pemateri kita yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari Danuwinda. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan. Sama-sama. Endingnya ini soft Bunda. Ya, sekarang soft. Soalnya kemarin baru meledak. Iya Bunda. Jadi Sehat-sehat selalu ya, Bunda. Alhamdulillah ya, Bismillah. Awalnya Ya, amin. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Susan atas openingnya dan remindernya buat kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan Bunda Susan bisa nancep di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga bisa mewujudkannya buat teman-teman semuanya dipraktekkan ya. Istilahnya kalau di Magnet Rezeki, untuk apa Magnet Rezeki kita pelajari teman-teman? Dipraktek ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya wabarakatuh. pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Baik. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terus. Ya, bisa praktek teman-teman? Bisa. Yakin bisa. Yakin pasti bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, selamat malam. Mari kita buka majelis kita pada majelis terapi syukur dan sadar nafas dengan bacaan pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kelimpahan keberkahan ilmu bisa kita miliki saat ini dan seterusnya sepanjang hayat kita. Dan saya doakan buat teman-teman semuanya yang hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini senantiasa sehat paripurna berserta dengan seluruh keluarganya. Yang kurang sehat segera diangkat penyakitnya. Memiliki pasangan yang taat dan setia. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rezekinya mengalir terus 5 miliar satu bulan berkah Amin, ya melimpah Allah. sampai anak keturunannya. Amin. Insya Allah kita semuanya bisa haji dan menghajikan. Punya Amin. aset 1000 dinar. Sahabatnya ada di mana-mana. Wafat husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus, surga yang terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia rasanya teman-teman kita bisa berkumpul kembali berjumpa dalam ruang kelas terapi syukur dan sadar nafas yang insya Allah pada malam hari ini kita akan ambil tema kajian yang mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memberikan mendapatkan pencerahan dari kajian kita malam hari ini, dan sangat diharapkan langsung segera praktek untuk mewujudkan keajaiban-keajaiban yang ingin teman-teman wujudkan ya. Jadi di ruangan ini di kelas terapi sadar nafas kita tidak sekedar untuk merilis atau melepaskan, tapi kita melatih rasa syukur. Ya, kadang-kadang Bunda Susan, Bunda Dina setiap pagi nge-share bagaimana caranya bersyukur saat tahajud, bagaimana caranya bersyukur sudah dikerjakan apa belum ya, pakai list gitu ya, centang list. Mudah-mudahan teman-teman istiqomah untuk mengisinya. Kerjakan apa yang teman-teman mampu kerjakan. Nah, kalau ada isian list itu yang dikirim oleh Bunda Dina ya sekarang karena Bunda Susan dengan kesibukannya, silahkan dicentang. Meskipun teman-teman kerjakan satu, centang satu nggak apa-apa, kerjakan dua, centang dua nggak apa-apa. Itu kerjakan semua lebih bagus lagi ya. Karena di sana kita bisa ngecek sendiri, ngecek melatih harian bagaimana keistiqomahan kita, bagaimana konsistensinya kita. Jangan kemudian Bunda saya sibuk nggak sempat ngisinya. Sebenarnya kalau ngisi seperti itu mah mudah ya. Ngisi afirmasi di grup RFFLOP juga mudah. Cuma kasih stiker hati, pencetnya 1 detik gitu. Misalnya ngisi ada berapa poin yang dikirimkan oleh Bunda Dina, nggak nyampe 1 menit gitu ya, cuma centang-centang gitu aja ya. Tapi pertanyaannya gitu ya, memang pertanggungjawaban kita kepada Allahnya. Kalau memang sudah mencentang berarti memang betul-betul sudah dikerjakan. Jangan centang asal mencentang tapi ternyata tidak dikerjakan ya, seperti itu ya teman-teman. Karena di sini nanti Allah akan melihat, yang melihat bukan saya, yang melihat bukan Bunda Susan atau teman-teman yang lain, apakah Bunda Trimurni mengerjakan centangnya, checklistnya, atau Bunda dia mengerjakan checklistnya atau tidak gitu kan. Sesungguhnya checklist harian ya, kalau ke orang lain nggak ada efeknya ya. Checklist harian itu ke Bunda Susan nggak ada efeknya, ke saya juga nggak ada efeknya. Maksudnya efek keajaibannya ya, tiba-tiba kalau Bunda Penny mengisi checklist lengkap, Bunda Susan dapat transferan 100 juta. Amin. Kan nggak ada gitu ya. Gitu. Nah, maksudnya itu adalah checklist untuk melatih keistiqomahan, praktek ibadah ya, praktek tirakat gitu ya. Itu adalah praktek tirakat apa saja yang sudah teman-teman jalankan ya. Apa saja yang dijalankan yang ada di itu Bunda ya, yang setiap hari di-share oleh Bunda Dina ya di HP ya. Mungkin hari ini belum muncul ya.
Oke, mungkin hari ini belum muncul, teman-teman bisa melihat kalau yang ini loh, yang harian ini. Nah, yang hari ini sudah muncul tadi jam 16.15. Silakan dibuka grup WA-nya gitu ya. Nah, ini Bunda Dina 5 langkah simpel. 5 langkah simpel ajaib tiap melakukan kelimanya hari ini di sini itu dicentang. Nah, senyum 227 sudah atau belum? Di sini ada 13 orang. Buka perisai, gua keajaiban menerima melepas emosi sudah apa belum? Ada 13 orang ya. Ini saya cek ya. Silahkan teman-teman dicek HP-nya masing-masing. Waduh, nggak kelihatan karena efek. Nah, ini ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, yang belum tahu silahkan scroll ke atas sedikit. Jam 16.15 tadi Bunda Dina sudah kirimkan gitu. LOP-nya udah apa belum? Masa dari grupnya ada 40-an ya. Kalau dengan kita adminnya ada 50-an. Nah, ini teman-teman di sini yang baru mengerjakan checklistnya baru 13 orang. Ya, nah silahkan yang belum mengerjakan itu setiap hari dikerjakan gitu. Karena apa? Masa teman-teman nggak punya LOP tiap hari gitu. Ya 13 orang berarti sekitar ada 20 sekian 27 orang kemana gitu. Ada nggak senyum 227-nya? 27 orang ini yang belum mencentang gitu kan. Nah, ini adalah bentuk konsistensi alias keistiqomahan teman-teman semuanya. Kalau benar-benar dikerjakan, wah ajaibnya itu tiap hari teman-teman. Jadi nggak ada perasaan mengeluh lagi, aduh Bunda hari ini dagangan saya belum ramai, aduh Bunda hari ini kok suami saya tidak ramah gitu kan. Nggak ada seperti itu lagi gitu. Kalau teman-teman sungguh-sungguh mengerjakan ya, bukan hanya sekedar melatih konsistensi saja, tapi itu juga melatih rasa syukur gitu. Misalnya teman-teman adalah seorang SBMR atau seorang penjual apapun lah gitu ya, ada pebisnis, kemudian boleh jadi teman-teman adalah pegawai gitu kan. Nah, 5 langkah simpel ini adalah ya melatih konsistensi, istiqomah dan juga gitu supaya dilihat maksudnya dari saya dan Bunda Susannya gitu sebagai mentornya. Ini ada beberapa orang yang benar-benar serius sungguh-sungguh gitu mengerjakan langkah-langkah dari kelas terapi ini gitu. Nanti apabila teman-teman konsisten itu bisa kelihatan ya. Dari kami itu bisa kelihatan, oh ini 13 orang ini ya orang-orang yang ajaib gitu. Dalam artian mudah diajaibnya. Karena konsistensi yang telah dia kerjakan setiap hari. Bukan berarti yang 27 nggak dapat rezeki dari Allah, karena pada dasarnya Allah itu memberikan rezeki setiap saat, setiap hari, nggak pilih-pilih orang. Mau orang itu Islam maupun non Muslim gitu pasti dikasih, pasti ada rezekinya. Cuman syarat dan ketentuan berlaku ya. Lain ladang lain ilalang. Ya, jurus lain ladang lain ilalang. Kalau orang non Muslim itu misalnya kalau kaya banget gitu ya. Bahkan yang saat ini orang terkaya di dunia ya, Bill Gates adalah seorang non muslim keturunan Yahudi gitu kan. Kok bisa sekaya itu? Ya memang Allah segerakan, semuanya dikasih. Apa yang dia mau dikasih semuanya di dunia. Tapi tidak di akhirat, dia tidak mendapat bagian apa-apa. Surganya Allah gitu kan. Tempat kembalinya juga belum tentu ya di surga. Itu pada dasarnya semua manusia yang diturunkan di bumi ini adalah makhluk surga. Tinggal bagaimana cara kita meraih keajaiban kembali ke surganya. Ya, sebenarnya agama yang dibawa oleh nabi-nabi itu agama Islam. Semuanya menyembah Allah semuanya. Tidak ada Nabi Isra Nabi Isra ngajarin orang untuk menyembah patung atau menyembah dirinya sendiri dalam bentuk patung, kan nggak ada gitu kan. Kemudian tidak pula Nabi Musa gitu ya menjadikan bangsa Israel adalah bangsa yang paling istimewa ya, tidak gitu kan. Tapi kebanyakan orang-orang yang sekarang gitu kan mengada-adakan Tuhan mereka sendiri, makanya sering disebut dalam Al-Quran mereka memperanakan, mempersekutukan, mendapat laknat dan sebagainya gitu. Semua nabi yang diturunkan, semua rasul yang diturunkan di muka bumi, semuanya beragama Islam. Ya, dalam Al-Quran itu ada riwayatnya. Dan inna dina fi indaullahi Islam. Sesungguhnya Allah hanya merestui agama Islam sebagai agama. Nah, yang lain bagaimana ya entah, gitu kan. Sudah ada semuanya termaktub di dalam firman kalamullah dalam Al-Quran itu surat Ali Imran gitu ya. Nah teman-teman, berkenaan dengan itu semuanya, bagaimana sih caranya supaya kita meraih keberkahan finansial dengan rasa yang aman? Nah ini saya izin share screen dulu untuk memudahkan pemahaman dari teman-teman semuanya. Dan nanti silahkan ya teman-teman untuk
mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Besar apa belum ya? Kelihatan kecil. Ya, Kak. Kecil ya. Bentar, bentar. Oke. Jelas Bunda? Enggak, malah kecil, kurang. Sudah besar belum gambarnya? Belum. Malah kecil. Malah jendela audien gitu keluarnya. Oh ya, sebentar saya ubah dulu. Ya, ini lebih bagus Bunda. Ya. Bisa. Oke, menjadikan Allah sumber rasa aman untuk finansial kita. Bagaimana caranya? Teman-teman semuanya, jurus ini berkaitan dengan melatih LOP kita. Karena banyak sekali, masih banyak setiap hari yang mengeluhkan. Kenapa saya belajar sekian dan sekian gitu kan? Saya sekian tahun, saya sekian bulan, LOP saya belum ada satupun yang terwujud. Ya kadang-kadang saya suka heran, apa ya belum ada satupun yang terwujud gitu kan. Bunda saya teruskan selama belajar di RFF LOP. Oke, saya sehat Bunda, itu juga termasuk salah satu keajaiban gitu ya. Kadang-kadang ya LOP kita tidak mudah terwujud itu karena adanya prasangka yang kurang baik yang diaktifkan gitu. Hal yang paling tidak mudah kita latih adalah melatih prasangka. Ya, misalnya ketika tiba-tiba Bunda Dina mengingatkan ini saatnya perpanjangan, atau mungkin saya tiba-tiba muncul, ini Bunda Vita mau apa ya, minta sedekah kali ya. Atau mungkin ya ada suaminya gitu kan, suaminya mau ngajak ngobrol nih, sebenarnya ngajak ngobrol biasa, tiba-tiba istrinya udah prasangka jelek duluan kan, wah jangan-jangan suamiku mau gini-gini deh gitu kan. Nah ketika prasangka kita muncul duluan, itu mengundang realita yang hadir di hadapan kita gitu. Pernahkah bunda-bunda atau ayah di sini sadar apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan? Justru itulah yang sering terjadi ya. Misalnya kayak gini, sedang naik motor gitu kan, kemudian kita menjumpai atau melewati sebuah daerah yang jalannya kurang halus gitu. Jalannya berlubang, kemudian gitulah gitu kan. Di ban rasanya kurang enak, di ban motornya. Kemudian kita mengalami kecemasan. Waduh, kalau kayak gini rusak ban. Jangan-jangan nanti motornya bannya cepet bocor. Terus apa yang terjadi di jalan? Nah, ternyata benar bannya bocor gitu. Nah, ini sebenarnya takdir yang sebelum kejadian bisa kita rubah. Sayangnya yang belum bisa kita rubah adalah kelepasan mindsetnya, kelepasan proyeksinya. Misalnya kayak gini, saya mau belajar di ruang terapi kelas sadar nafas, saya mau ikut Zoom, tapi saya tahu suami saya pencemburu. Dan ketika melihat saya Zoom, ketika saya nge-Zoom berhadapan dengan Bunda Vita, dengan Bunda Susan, dia mesti nanya, biasa dia nge-Zoom sama Bunda Vita sama Bunda Susan, kurang suka. Nah, suami mintanya diperhatikan, akhirnya nggak ikut itu. Nah,
minggu berikutnya gitu, minggu berikutnya ternyata pikirannya seperti itu lagi dan kejadian seperti itu lagi gitu. Sebenarnya ini bisa kita ubah kebiasaannya, kita tata dulu. Nah, suami itu makhluknya Allah, nah, ya kan? Anak-anak makhluknya Allah. Kita kondisikan hati apa? Sayangnya dulu gitu kan. Saya mau masuk ruang belajar. Saya LOP, ya Allah, terima kasih ya Allah. Anak-anak tenang ketika saya ngezoom. Suami tenang ketika saya ngezoom. Suami saya orang yang baik, dia ridho saya belajar, dia ridho saya berguru gitu. Nah, ini terus proyeksikan. Pekan ini belum efektif, mungkin pekan depan. Nah, kita latih dulu supaya hati kita itu benar-benar hilang rasa cemasnya dan munculkan rasa bahagia. Itulah yang dinamakan LOP gitu. Ketika LOP jangan ada 1% pun rasa cemas gitu. Sayangnya seringkali dalam diri kita tanpa sadar kita memproyeksikan ketakutan kita ke layar kehidupan kita, laptop gitu. Sehingga apa yang nampak tampil di proyektor kita itulah kejadiannya gitu. Kita diisi dengan file takut miskin, takut gagal, tidak berhasil, takut enggak cukup. Kalau saya sedekah nanti makannya gimana? Tuh. Kita kurang menyandarkan finansial kita kepada Allah. Gitu. Kita mengandalkan rasa aman pada logika manusia. Jika gaji saya 1 juta, matematika manusia, ya kan? Saya ikut RFF LOP ya buat sedekah MR box ya kurang lebih 200 lah. Kemudian uangnya sisa 800. Jatah suami 1 bulan misalnya 1 juta, anggaplah seperti itu. Ya kan, tinggal 800. Nanti buat uang saku anak-anak, buat belanja harian. Aduh, mana cukup, Bun, gitu kan. Saya nanti dulu deh sedekahnya. Itu ya, kita masih menggantungkan rasa aman kita kepada nilai finansial yang kita dapatkan, sekedar angka-angka. Padahal angka-angka itu munculnya dari siapa? Dari Allah kan, gitu. Ya kan, angka-angka itu aset-aset kita itu gitu kan, kita memproyeksikan ketakutan kekurangan harta, filenya diisi file miskin terus gitu kan, mindsetnya miskin, nggak takut kaya gitu, takut banget kalau tambah miskin gitu. Ya, takut banget kalau misalnya ikut bisnis SR 12 nanti gagal, tidak berhasil ya kan? Takut banget kalau saya tidak mengikuti kata hati suami, kata-kata dari anak tuh, anaknya nanti tiba-tiba marah. Dan ketakutan itu kita sendiri yang bikin. Kita sendiri yang bikin. Pun saya belum berhasil, suami saya sudah saya magnet cinta tuh, LOP-nya sudah praktek tuh, tapi kenapa saya berhasil di sana? Karena masih ada rasa cemasnya, masih ada rasa takutnya, gitu ya. Jadi makanya suaminya kurang mendukung kalau belajar, karena kita sendiri yang memunculkan itu. Anak-anaknya gangguin saat belajar, ya karena kita yang memunculkan itu. Nah, tapi itu semuanya bisa kita latih, teman-teman. Bagaimana ya suami kita bisa selaras, bisa ter-MR-kan, bagaimana istri bisa ter-MR-kan, semuanya perlu dilatih. Dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kamu kan udah tahu mama mau belajar, kenapa sih kamu ribut-ribut? Aduh, suaranya deh. Kan dari situlah akhirnya solusi tidak ada, nggak ketemu. Ya kan? Karena kita sendiri yang memunculkan rasa itu. Makanya perlu dilatih agar kecemasan dan rasa takut itu tidak merealita. Ya, layar itu ada realita kehidupannya kita. Mengapa kita cemas? Karena proyeksi negatifnya masih aktif, sehingga keajaibannya nggak nampak-nampak. Katanya magnet rezeki itu bisa membuat diri kita tenang, berkah finansialnya, rezekinya ujuk-ujuk datang. Tapi mana? Itu karena diri kita masih tidak percaya, tidak yakin, gitu. Tidak yakin kan kecemasan juga. Cemas kalau nggak nambah kaya kalau ikut seminar, nah kan? Pulang dari seminar harapannya mengeluarkan uang 150.000 misalnya ya, tiketnya ya untuk seminar di hotel itu standar 150.000 ya. Kemudian harapannya adalah kembalinya 1,5 juta harapannya dia, tetapi di dalam pikirannya tidak disetting rasa aman, rasa bahagia, rasa percaya, rasa yakin, ya nggak bisa. Maunya yang instan, ujuk-ujuk nemu uang segitu. Semua orang
pasti maunya yang instan. Termasuk saya, termasuk Rasulullah pun, ketika beliau dakwah, beliau sempat gitu terkasih Islam, harapannya Rasulullah. Tapi tidak seinstan itu. Allah memberikan kita ujian untuk menguji kadar keimanan kita. Ya kan? Seberapa jauh, seberapa kita mau praktek ketika kita mendapatkan ujian. Ya kan? Tidak seorang pun dari manusia di muka bumi ini yang lolos tidak diberikan ujian sama sekali. Gak ada. Ya kan? Sekelas non muslim pun pasti ada ujiannya. Ya, nggak ada orang tanpa ujian. Siapa sih orang tanpa ujian? Tanpa persoalan dalam hidupnya? Nggak ada. Anda melihat Donald Trump, Anda melihat Pak Prabowo, Anda melihat orang-orang kaya di luar sana, baik yang muslim maupun non muslim, kok kayaknya hidupnya ayem-ayem aja gitu kan. Artis-artis kok kayaknya oke-oke aja. Mereka ada persoalan. Bedanya orang-orang sukses itu Ini tadi doa makan itu tentang mindset mentalnya menjadi mental orang-orang yang kaya yang tidak mudah mengeluh. Kenapa mereka tidak mudah mengeluh? Karena sudah terlatih. Jika ingin menjadi orang yang kaya, maka jangan pernah mengisi file kehidupan kita dengan file-file orang miskin, gitu, ya kan? Maka mengganti isi laptopnya hanya Allah saja, karena kita adalah orang MR, orang magnet rezeki itu adalah orang yang kenal Allah, yakin dan percaya dengan keajaibannya Allah. Ya, hanya Allah lah Ar-Razzaq yang memberi rezeki, Maha pemberi rezeki, gitu. Maka isi layar realita kita dengan tawakal, ya kan? Adanya versus ikhtiar bagaimana Bunda? Nanti saya jelaskan. Dan konten proyeksi yang terbaik. Nah, kecemasan yang sering terhubung itu apa lagi? Gitu. Contoh, punya gaji, nah kan? Hanya puas dengan gaji, padahal sering kena inflasi, ya kan? Kalau kita menjadi orang yang puas, ya, seorang pegawai yang puas hanya dengan gaji kita pegawai itu, mohon maaf ya bunda-bunda, standarnya itu 3-5 juta standar. Mau daerah mau pusat itu haji pokoknya sama, cuma yang membedakan adalah tunjangannya gitu. Orang-orang sering merasa puas karena sudah merasa punya gaji gitu. Nah, ketika gajinya kena inflasi, dia baru merasa cemas. Ya, dulu gaji 3 juta mungkin bisa beli emas sampai 3 gram karena harga 1 gramnya 1 jutaan. Sekarang harga emas gitu kan sudah sampai 2 juta lebih. Ya, dengan gaji 3 juta kalau beli emas 1 gram nggak bisa makan. Kalau dibelikan emas semua gitu kan. Nah, inilah ya teman-teman. Jangan mudah merasa puas dengan gaji, hanya menyandarkan gaji aja. Maka kita tidak akan memperoleh keberkahan finansial lain dari Allah. Padahal mendapatkan rezekinya Allah itu sangat banyak sumbernya. Hanya kitanya aja yang nggak mau ambil sumbernya itu, mendekati sumbernya itu. Terus apa lagi? Punya aset, ya kan? Punya aset nyimpan emas, khawatir kalau di rumahnya kena maling, yang difikirkan malingnya, yang diundang adalah malingnya. Kejadian nggak datang malingnya, datang karena setiap hari kita proyeksikan itu, kan? Bun, saya mau nyimpan aset emas, tapi bagaimana nyimpennya kalau di rumah? Saya takut kalau dimaling. Mending nggak usah beli emas aja, dia belinya tanah. Nah, ketika nyimpan aset tanah, dia cemas lagi. Aduh, ternyata ada musim hujan, banjir gitu kan. Nanti ketika sawah saya gitu kan, dibeliin aset sawah, terendam air, gagal panen deh. Dia mengundang gagal panennya. Gitu. Padahal kuasa Allah itu mudah, gitu kan. Di tengah misalnya badai sekalipun, kalau Allah mau melindungi suatu tempat, maka dia akan lindungi, gitu, dengan izinnya. Ya. Cemas dengan pasangan. Kalau saya begini, nanti pasangan saya begitu. Contohnya begini. Kalau saya nge-zoom, nanti suami saya melarang. Kalau saya datang ke seminar, nanti suami saya merengut. Kalau saya begini, nanti dia begitu. Enggak kan? Nah, ini yang kita sendiri yang mengundang. Nasib kita atas undang dan perintah dari kita sendiri. Secara lebih banyaknya seperti itu. Gitu. Kalau kita memproyeksikannya baik, maka nasib kita pun akan selalu senantiasa baik. Walaupun ada persoalan, dimudahkan. Itu. Contoh, saya sendiri
kemarin hari Selasa gitu kan, naik motor. Kemudian jalannya kondisinya tidak halus sama seperti yang saya ceritakan gitu kan. Tapi kondisi ban motor saya memang dalam keadaan yang kurang baik gitu kan. Sudah ada tambal gitu kan. Saya mengundang kecemasan saya sendiri, nasib saya sendiri pada saat itu. Ini tambal, sudah 2 kali ditambal tapi selalu lepas. Saya bilang gitu, nanti kalau lepas lagi gimana? Ternyata benar, tambalannya lepas lagi gitu. Saya yang mengundangnya, ya Allah, astagfirullah, ampuni saya ya Allah, saya bilang gitu di jalan. Saya kena ban bocor itu di tengah sawah. Keren nggak? Oh keren gitu. Ini di mana nambalnya gitu kan? Saya boncengan sama teman saya, anak buah saya gitu kan. Saya bilang ini bunda tolong dulu sebentar. Saya mau coba nyari bengkel yang terdekat. Mudah-mudahan ada gitu kan. Nah terus gitu, saya proyeksikan bengkelnya ada, bengkelnya dekat gitu kan. Ternyata benar gitu, nggak ada 200 meter, ada di itu persis setelah rumah pertama, setelah pinggir sawah itu ternyata ada bengkel. Oh ternyata di sini ada bengkel tambal ban tuh. Nah, si abang bengkel ini ternyata baik gitu. Terus tanya, Bun, ini kalau mau nggak lepas-lepas lagi tambalannya, saya double aja. Saya tahu triknya, Bun. Ya udah bang, terserah abang aja yang terbaik gitu kan. Semoga ini bisa buat saya PP kembali lagi ke rumah dengan baik. Oh aman Bun, insya Allah aman gitu. Nah setelah itu ya tanpa harus ganti ban motor itu dilakukan tambal ban. Alhamdulillah gitu ya. Ternyata ini gitu, nasib saya proyeksikan sendiri. Maka berhati-hatilah dalam berpikir, termasuk kepada anaknya setiap hari, termasuk kepada orang tuanya, tetangganya, mertuanya, rekan kerjanya, anak didiknya, anak asuh, dan lain sebagainya. Gitu. Jangan pernah merasa cemas mengundang nasib yang tidak baik oleh diri kita sendiri. Gitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, kita harus berhasil untuk menata file hati. Ya, dalil dari jaminan rezeki ini ada di surat Hud ayat ke-6. Ya, maka ya Allah itu sudah menciptakan rezeki manusia itu lengkap. Bahkan hewan-hewan melata pun, nah, hewan melata pun sudah dijamin oleh Allah gitu, rezekinya secara lengkap. Masuk tadi saya bilang bahwa orang muslim, non muslim pun semuanya sudah dijamin oleh Allah gitu kan. Nah, kemudian Allah juga memberikan dalil kekuatan kepada kita. Dalil kekuatan apa? Kekuatan hati dan kekuatan finansial gitu. Ya. Nah, ayah bunda semuanya, ketika Allah berhasil memberikan jaminan ini, ya, memberikan jaminan ini kepada hewan melata pun sudah diberikan jaminan ya kepada tentang kepastian pemberian rezekinya. Maka kenapa kita harus ragu gitu kan? Sesungguhnya Allah ini dialah Maha Pemberi rezeki, ya, Ar-Razzaq, ya, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, ini dari terjemahan dari surat Az-Zariyat ayat 58. Nah, jadi sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki Ar-Razzaq yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ya, mengimani Ar-Razzaq adalah mengganti file isi laptop kita. Ya, uninstall. Jangan dipakai lagi file takut miskin, karena Allah Maha Kaya. Karena Allah sangat kokoh Ar-Razzaqnya gitu. Kita isi ya file-file kita dengan file yang husnuzon saja ya. Laptop kita harus penuh dengan LOP dalam versi tauhid, memproyeksikan keyakinan penuh pada jaminannya Allah itu. Dan kemudian kita posisikan setelah itu dengan posisi tawakal. Nah, posisi tawakal itu adalah menyelaraskan laptop dengan tindakan kita gitu ya. Ada sebuah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim ya, kekayaan ya, bahwa sumber kekayaan ini adalah ya jaminannya itu ketika seekor burung ya pergi ikhtiar. Burung itu kata Rasul setiap pagi ya, ini adalah suatu ketika ya sedang ngobrol bercakap-cakap di dalam sebuah hadis riwayatnya. Rasulullah itu sedang bercakap-cakap dengan seorang sahabatnya. Kemudian beliau bilang, ini kamu lihat itu di atas itu. Apa ya Rasul? Itu ada burungnya. Ya, gitu. Kamu sekarang sedang merasa cemas, khawatir akan rezekimu. Jangan kalau kamu tinggal berangkat perang gitu. Kamu nggak lihat burung itu di atas. Kenapa dengan burungnya ya Rasul? Nah, burung itu kalau kamu perhatikan dia perginya kemana kamu tahu nggak?
ya pergi cari makan lah gitu. Apakah kamu melihat dia sedang gundah gulana? Ya saya nggak tahu lah, dia mukanya sama burung kayak gitu ya kan. Nah, kamu perhatikan baik-baik. Burung itu tidak punya rasa cemas sedikit pun. Dia terbang-terbang aja. Dan dia yakin rezekinya akan dijamin oleh Allah. Dia akan pulang kembali ke sarangnya dalam keadaan yang tenang. Tenang dan kenyang. Nah, lalu kenapa kamu sekarang dalam kondisi yang khawatir? Burung aja Allah jamin rezekinya. Kenapa kamu khawatir rezekimu tidak dicukupkan oleh Allah? Bagaimana dengan anak istri di rumah? Mereka baik-baik aja kok. Ada Amirul Mukminin yang akan menjaganya gitu. Ada sahabat-sahabatku yang lainnya akan menjaga mereka. Yang seolah nanti kalau aku kasih perintah gitu kan, kamu nggak yakin dengan jaminanku gitu kan. Rasulullah bilang gitu sama sahabatnya itu. Saya yakin ya Rasul, maafkan saya. Nah, pelajarannya di sini adalah Rasulullah mengajarkan untuk memproyeksikan ya pelajaran LOP yang baik-baik aja ya, pasti Allah kasih rezeki. Proyektornya itu adalah hati, pancarannya adalah ketawakalan kita, kepercayaannya kita ya. Bunda-bunda semuanya, ayah semuanya di sini masuk ke ruangan terapi sadar nafas, motivasinya apa ya? Motivasinya adalah ingin ketenangan gitu kan, melatih rasa syukur. Tapi kenapa kadang kita tidak memunculkan rasa itu saat di luar kelas gitu, merasa kurang yakin, kemudian datang lagi, bunda ini gimana gitu kan, kok bunda susah nih kan. Nah inilah teman-teman, munculnya rasa cemas ini yang menjadikan kita enggak ajaib-ajaib, mindsetnya yang kurang tepat. Kalau di laptop A, layarnya A. Kalau di laptopnya kita cemas, maka realitanya adalah nasib yang kurang baik. Maka segeralah minta ampun, maka segeralah untuk istighfar. Seringkali kita bersandar pada usaha kita, tapi tanpa sandaran kepada Allah. Teman-teman perhatikan itu, lihat ke dalam diri sendiri gitu. Kalau kita sering gak masuk Zoom, kemudian kita tidak juga melihat YouTube-nya, ilmu itu kurang masuk ke dalam hati. Akhirnya yang gak ajaib itu tadi gitu kan, lama ajaibnya teman. Ya kalaupun mau ajaib, konsistensinya itu harus senantiasa dijaga. Kalau teman-teman sering menginstal kajian-kajian yang baik itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka akan memindset kita, menata pikiran hati kita mudah selaras. Itu dengan apa? Dengan Allahnya. Sehingga kita benar-benar menyandarkan rasa aman itu kepada Allahnya supaya mendapatkan keberkahan finansial. Ya. Nah, ada sebuah hadis lagi dari riwayat Bukhari dan Muslim tentang kaya hati. Ya. Kekayaan hakiki adalah kaya hati. Ya. Kaya hati itu penuh dengan rasa tawakal, cukup, rasa syukur, ya, rasa qanaah, ya kan? Kemudian rasa apa lagi? Rasa yang berhusnudzon kepada Allah. Dan pertama kepada Allah. Ketika kita dihubungi oleh seseorang, baik sangka dulu sama orang itu. Ini orang mau apa? Gitu kan? Ada orang yang mau telepon gitu. Biasanya kan kita memang hati-hati boleh gitu. Jangan-jangan ini ada telepon penipuan. Ya, matikan dulu. Tapi kemudian di chat WA. Kalau orangnya benar, pasti orang itu mau balas. Tapi kalau orangnya penipu, ciri-cirinya dia kalau di chat nggak mau balas. Gitu. Kalau orangnya benar, dia akan memperkenalkan diri. Maaf Bu, ini tadi saya yang telepon dari misalnya PT apa gitu kan, atau ini saya telepon adalah seorang teknisi yang mau memperbaiki televisi di rumah ibu. Ini adalah bantuan teknisi supaya televisi ini segera terpasang di sekolah ibu. Nah, baru saya tanggapin gitu. Mudah gitu. Ya, melatih rasa baik sangka dulu kepada orang lain. Gitu. Dan kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ada teknisi yang datang. Alhamdulillah teman-temanku baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu kan. Rasa syukur setiap hari, buku syukurnya teman-teman isi apa enggak gitu. Ya. Kemudian melatih rasa qanaah, rasa yang cukup gitu ya. Rasa yang cukup itu bukan saya mendapatkan gaji sekian udah cukup, bukan. Tapi cukuplah Allah yang menjadi sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindungku, sebaik-baik pemberi rezekiku. Ya, sebaik-baik segalanya yang maha terbaik gitu adalah Allah. Memproyeksikan kecukupan supaya apa? Allah hadirkan kelimpahan. Ya, kadang-kadang kita tidak memproyeksikan kecukupan.
Yang ada proyeksi kecemasan dan ketakutan. Akhirnya kelimpahan nggak dapet. Gitu. Ya nggak teman-teman? Kemudian ya, langkah praktisnya supaya kita merasa aman finansialnya apa? Yang pertama, membersihkan proyektor. Nah, yang dibersihkan proyektornya supaya realitanya nanti itu bersih gitu. Nah, setelah proyektor ini bisa kita bersihkan dengan apa? Memperbaiki isi dalaman laptopnya tadi gitu. Kan dengan jalur langit, dengan sholat taubat, melatih baik sangka, dengan memuliakan membahagiakan orang lain. Lalu gerak buminya itu memaksimalkan ikhtiar jalur bumi dengan apa? Misalnya dengan berjejaring sosial, tapi yang positif gitu ya, jangan menghibah gitu kan. Hubungi teman-temannya, saya belum punya pekerjaan nih, ada nggak pekerjaan yang bisa saya lakukan supaya bisa menambah keberkahan finansial tapi dengan cara yang islami gitu kan, ngobrol gitu. Lalu mengaktifkan magnet rezeki lewat jalur sedekah. Ini jalur yang paling ampuh. Kalau teman-teman sedang nggak punya uang, ya kan, jangan bilang nggak punya uang, pasti ada. Uang itu mau 10.000 pasti ada gitu kan. Punya uang 10.000, sedekahin 1.000. Jangan takut nggak dibalas sama Allah gitu. Pakai afirmasinya yang benar. Prakteknya udah banyak diajarin oleh Bunda Susan gitu kan. Mau praktek yang mana LOP-nya ya? Ada LOP tarik uang, ada LOP tarik keuntungan, ada LOP tarik pelanggan, ada LOP tarik cahaya produk gitu. Kenapa saya belum berhasil meng-LOP-kan semua itu, Bunda? Karena rasa cemasnya, karena rasa suudzonnya kepada orang lain masih ada, ya kan? Husnuzonnya, percaya sama Allahnya belum dapet gitu kan, ya kan? Nah, ada sebuah kisah dari seorang jamaah kami gitu kan. Saya tidak bisa meng-LOP-kan supaya mendapatkan pasangan, Bunda. Ya, saya sudah cukup umur, saya cukup gelisah ya karena masih sendiri. Tapi saya pengen standar pasangan yang begini. Nah, saya nasihatin gitu kan, Mbak, kalau mau dapat pasangan itu jangan standar duniawinya yang ditinggikan, tapi kejar standarnya Allah. Ya kan? Nah, buat bunda-bunda juga nih yang punya anak gadis, kejar standarnya Allah. Ya manusiawi, orang pengen punya menantu yang ganteng, yang kaya, yang udah mapan, punya gelar gitu kan. Tapi nggak jaminan ya. Gelar itu tidak menjamin akhlaknya seseorang itu baik. Hati-hati, tampang juga. Ya kan? Banyak yang tampangnya ganteng, cantik, punya gelar gitu kan. Kelihatannya dari orang tua yang cukup berada. Tetapi ketika mereka berumah tangga, si ganteng dan si cantik ini membuat ulah, gitu kan? Ternyata akhlaknya tidak sesuai dengan harapan, jauh panggang dari api. Itu apa yang terjadi? Karena menerapkan standar manusia, bukan standarnya Allah. Standarnya Allah itu apa, gitu kan? Yang berbudi pekerti luhur, yang agamanya itu dipraktekkan, bukan sekedar agama yang diteorikan saja. Kan? Agama yang diteorikan bagaimana? Kasus viral ada ya, Ustadz, gelarnya ustazah gitu kan, nikah sama orang Korea dan seorang hafizah 30 juz lulusan pondok pesantren, kurang apa coba? Tapi dia milihnya ya kan, konon katanya gitu. Mungkin bunda-bunda yang suka melihat infotainment dan lain sebagainya. Untuk apa hal itu diperhatikan? Ya kita sekedar tahu boleh, tapi kita ambil yang baiknya, positifnya untuk dijadikan pelajaran supaya jangan seperti mereka gitu loh. Gitu, supaya kita bisa menasihati anak-anak kita, orang lain. Milih itu jangan cantiknya, milih itu jangan gantengnya, walau diizinkan oleh Rasulullah sendiri, ada hadisnya gitu kan. Ketika kamu mau memilih pasangan, ciptakan 4 hal ya, perhatikan 4 hal ya, kecantikannya, nasabnya, hartanya, lalu agama. Nah, yang terakhir ini yang mahal gitu kan, agamanya. Dan agama itu bukan sekedar agama yang diteorikan ya. Kayak saya bilang, seorang hafizah itu mereka hafal Quran, tapi belum tentu prakteknya bisa 30 juz langsung dipraktekkan jeblok gitu kan. Ini perlu konsistensi. Pembelajaran 30 juz itu bagus dihafalkan, tapi lebih bagus dipraktekkan.
praktekkan itu. Nah, kenyataannya Rasulullah sendiri mempraktekkan ini, hafal dan praktek 30 juz sepanjang 23 tahun. Gitu, hafalannya juga mipel gitu kan, bertahap, nggak langsung setahun selesai, 2 tahun selesai gitu kan. Karena pembelajaran Al-Quran belum kehidupan, sehingga harus dipraktekkan karena ini adalah kurikulum kehidupan, menjadikan standar kita standarnya Al-Quran. Walaupun kita belum ya seperti Rasulullah, nggak akan bisa gitu kan, ya praktek plek-ketiplek seperti Rasulullah, paling tidak gitu kan. Kita mengikuti siapa, orang-orang terdahulu, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Nah, sehingga kita menjadi orang yang disebut Rasulullah sebagai insan yang ajaib gitu ya. Latih LOP-nya husnudzon, aktif, sadar diri setiap hari dengan rasa apa, syukurnya tadi dibanyakin gitu ya, sedekah dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu aja teman-teman, bagaimana melatih finansial kita supaya rasa amannya dikasih oleh Allah. Jadi jangan banyak menimbulkan kecemasan overthinking yang terlalu berlebihan untuk diri kita sendiri, sehingga kita mendapatkannya itu bukan mendapatkan keberkahan, tetapi mendapatkannya adalah rasa, kadang-kadang sebuah rasa yang kecewa, mungkin marah karena standar kita masih standar dunia ya. Nah, alhamdulillah, insya Allah habis ini kita akan melanjutkan dengan prosesi terapi untuk melatih rasa syukur kita supaya kita semuanya bisa segera lekas diberi keajaiban ya. Silakan Bunda Susan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bunda, kita langsung lanjut ke ruangan terapi. Langsung ya, Santai, Bunda. Oke. Terima kasih Bunda, materinya menguatkan kita semua ya teman-teman dalam berlatih atau praktek saat kita ada di keseharian kita, karena bisa jadi ada tumbukan-tumbukan kecil, sedang ataupun besar ya. Jadi akhirnya kita ingat saat diberikan ada materi dan kita memperhatikan ya. Itulah fungsinya dari ilmu, walaupun itu teori tapi kan di sana perlu kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi prakteknya gitu ya. Praktek dari buka perisai langsung gitu ya. Makanya teman-teman yang masuk di Zoom ini akan mudah mengalami keajaiban karena ada teorinya, kemudian kita praktek membuka perisainya gitu ya. Oke, yang baru gabung teman-teman semua, mohon izinnya nanti untuk bisa mengikuti ya dengan baik. Nah, pertama nanti adalah kita untuk bisa membaca ada Asmaul Husna ya, agar kondisi di pikiran kita atau otak kita itu di titik alfa ya, tenang gitu ya. Jadi ada nilai pahala juga ya dari membaca Asmaul Husna, dan kemudian juga di situ nanti walaupun ya pada waktu kita ada terapi syukur itu juga di sana ada zikir ya, dengan zikir nafas. Tentunya kita bermohon kepada Allah kelimpahan yang maksimal untuk kita, keajaiban yang banyak untuk kita dengan ada zikir nafas itu ya. Kemudian juga nanti ada terapi melepas luka batin, yang di sana adalah praktek istighfar sebenarnya ya, karena perubahan di dalam lisan kita, kemudian mimik wajah kita, energi di dalam tubuh kita nanti akan terasa sekali saat keberhasilan dari teman-teman semua melepas gitu ya. Terutama adalah melepas dari sampah-sampah energi, melepas dari hal-hal yang tidak nyaman, melepas dari yang membebani selama ini. Nah, ini perlu skill teman-teman, ternyata perlu skill tersendiri gitu ya. Tadi siang saya sudah rasanya gini, wah alhamdulillah ini ya yang titip untuk bisa dibantu rilis sudah tinggal sekitar berapa ya, 19 orang gitu kan. Berarti kan berkurang gitu kan ya, berkurang kan gitu. Tapi ternyata ada penambahan gitu ya. Malah iya benar 19 ya tadi ya, 17 gitu ya. Tapi setelah itu ada 26 ya, enggak apa-apa ya, karena perlu dibantu gitu. Memang harus jujur ya, agar apa, saat menulis pun teman-teman itu mengeluarkan sebenarnya ya. Pada waktu teman-teman menulis itu masih mengeluarkan. Nah, saya ingin sekali menjelaskan ke teman-teman yang baru gabung gitu ya. Yang baru gabung mungkin masih belum paham gitu kan, ya gimana saya nulisnya ya gitu kan.
akhirnya ditulisnya banyak gitu ya. Jadi ditulisnya juga keluar dari koridor yang sudah ditentukan di kolom. Nah, tolong teman-teman dalam menulis beban hati gitu ya, dari wilayah emosi, dari wilayah keinginan dan ego itu sesuai petunjuk gitu ya. Sesuai petunjuk yaitu ada kolom yang tulisannya merah gini, kelihatan enggak ya? Nah, ini ya. Jadi jenis-jenis emosi, marah, sedih, kecewa, khawatir, takut, resah gitu ya, karena ada hutang, ada amanah. Keinginan, ingin disayang, ingin dimengerti, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin mengatur, ingin mengontrol gitu ya. Nah, kemudian ego, merasa jadi korban, merasa paling bisa, merasa paling berjasa, merasa paling mampu, merasa paling pahit, merasa paling disakiti gitu kan ya. Nah, itu semua dari masing-masing ininya lapisannya, teman-teman satu aja nulisnya, nggak usah banyak gitu ya. Jadi satu saja. Kemudian satu saja yang dominan ya teman-teman ya, yang dominan. Karena pada saat satu saja itu nanti bisa rilis, nanti yang lainnya mengikuti teman-teman. Dia akan mengikuti yang dominan tadi saat sudah keluar gitu ya. Kemudian keinginan ya, keinginan juga sama. Misalnya teman-teman semua ingin anaknya soleh gitu ya, tetapi belum terkabul, berarti di situ inginnya mengatur. Nah, tulis ingin mengatur gitu. Jadi jangan tulisannya ingin anaknya soleh gitu. Nah, kalau itu berarti kan poin yang selanjutnya, karena pada waktu ingin mengatur ya, itu sebenarnya nanti ke anak ya kayak gitu, ke suami juga bisa jadi, ke orang tua gitu kan. Nah, itu kompleks, tidak ke anak saja ternyata, karena itu bentuknya adalah bentuk energi ya, bentuknya adalah sangat halus gitu kan. Tidak sengaja nanti sifat seperti itu ya, sikap seperti itu mengena ke suami, mengena ke anggota keluarga yang lain, maka dijadikan satu, ingin mengatur atau ingin mengontrol gitu. Harusnya keinginan itu teman-teman, saya sekalian untuk memberikan ada briefingnya ya di depan ya. Keinginan itu teman-teman semua bentukkan ke LOP gitu. Oh, itu nyaman banget teman-teman. Coba perhatikan teman-teman. Saat saya ingin mengontrol anak saya gemes banget ini sama anak saya gitu ya. Kenapa sih nggak manut sama saya gitu kan? Kan itu menyiksa teman-teman. Ingin yang melekat itu menyiksa. Maka saya nggak mau berlama-lama, saya nggak mau tersiksa. Karena orang yang paling tersiksa sebenarnya bukan karena terluka oleh pisau, bukan. Karena bisa sebentaran dia sembuh, perihnya hanya sebentaran. Tapi kalau dia itu menderitanya karena ingin, itu bisa setiap saat dongkol, sebel, marah, munculnya itu ke permukaan. Ternyata karena ingin mengontrol. Maka teman-teman semua itu sangat menyiksa dan jadi perisai. Saya tidak mau berlama-lama, saya ambil air wudhu, mau sholat obat, mau mengerjakan sholat yang lainnya seperti itu. Kemudian saya duduk hening, kemudian tarik nafas, tarik keberlimpahan masuk, kebahagiaan masuk. Kemudian biarkan dia di dalam tubuh sekitaran 7 ketukan, tahan dulu, lalu lepaskan. Jangan lupa senyum, karena semua titipan kok teman-teman, bukan milik kita. Ya kan? Semuanya adalah titipan. Kita jangan keinginan untuk menguasai atau mengontrol gitu. Terapkan ada di dalam diri kita ya, suami, anak gitu kan. Saya kayak karyawan, itu semua titipan gitu. Jadi kalau titipan kok mereka semua belum sesuai dengan keinginan kita tuh bisa enjoy. Oh, saya belum pantas ya gitu. Berarti saya memantaskannya bagaimana kayak gitu kan. Berarti saya harus ada yang saya benahin nih gitu. Yang dibenahin di mana? Energi kita yang dibenahin teman-teman. Nah, semakin positif, semakin baik energi di dalam tubuh, maka nanti membaik pula rezeki kita, membaik pula gambar di layar kehidupan kita. Tiba-tiba anak kemudian mau dekat sama kita, anak mau patuh, anak mau dipeluk, anak membantu kita gitu. Kalaupun nanti ada tumbukan, pasti ada yang menolong kita yakin, karena energi baik di dalam diri kita sudah ada gitu. Ya sifatnya manusia ya, masih di dunia kan ada tumbukan, itu istilahnya wajar lah kayak gitu kan. Tapi bagaimana teman-teman bisa menyikapi ada bungkus permen itu, bisa menerima enggak? Kalau teman-teman masih menyalahkan orangnya, menyalahkan kejadiannya, tidak bisa
koreksi saya yang salah, berarti di situ teman-teman kurang lihai dalam menerima bungkus permen gitu. Jadi kalau misalnya ada dongkol, ada kesel, langsung diriliskan aja ke semesta nih, ke alam semesta raya ini gitu. Jangan diarahkan ke orang, jangan diarahkan ke keadaan, jangan diarahkan kepada persoalannya apa, kemudian malah disalahkan lagi Allah, jangan gitu. Misalnya teman-teman ya mau jerit, wah itu boleh gitu. Tapi setelah itu kan lepas tuh ya. Tapi kan orang-orang nanti ada apa kan seperti itu ya kan. Kalau sepi tidak apa-apa. Diperbolehkan teman-teman, kan tidak menyakiti siapa-siapa gitu. Ya kayak saya misalnya dulu ya pernah ke laut itu hanya melepas gitu kan. Ya akhirnya rilis gitu kan. Tapi ternyata yang paling lebih permanen gitu ya adalah dengan sholat, dengan pakai nafas gitu ya, dengan zikir gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi nanti dibentukkan KLOP dan TSL gitu ya. Akhirnya tidak melekat, tidak keinginan mengatur. Saat teman-teman sudah tidak mau mengatur ya, di situ melepaskan, tapi ada doa yang sudah dilantunkan, sudah ada LOP yang dilangitkan, teman-teman bahagia aja. Itu udah gabung energinya antara yang sudah rilis sama LOP yang sudah dilangitkan dan yakin akan kabul. Di situ sudah jadi nyata sebenarnya. Di mana? Di kuantumnya. Biasanya tidak selang lama, nanti mereka berubah dengan sendirinya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya karena ketemu gitu, baik itu karyawan, baik itu mungkin suami, baik itu anak gitu, menantu, ya tetangga, sahabat gitu kan. Jadi perbaiki dulu di dalam diri kita ya. Kenapa saya sampaikan? Karena teman-teman semua agar semakin lihai gitu, agar semakin pintar, agar semakin ada kepandaian, kecerdasan di dalam melepas yang tidak nyamannya tadi gitu. Menjadi kosong, kemudian setelah itu diisi dengan ada banyak energi baik, ada keyakinan, batinnya nanti akan mudah terwujud. Jadi jangan berlama-lama teman-teman. Saya tidak menyalahkan ya teman-teman yang masih nitip gitu kan, tidak apa-apa, saya bantu. Tapi yuk untuk di rumah juga bisa nih lebih benar-benar disiplin gitu pada diri kita sendiri kan. Magnet rezeki itu kita harus keras pada diri sendiri kan. Kerasnya adalah keras baik gitu kan, keras baik. Teman-teman semua, bukan teman-teman saja sih yang mengalami wah saya marah, saya dongkol, saya kesel gitu. Ya saya juga kan, saya masih manusia gitu kan. Ada di situ ada dongkolnya juga, tapi saya tidak mau berlama-lama gitu. Dan mungkin saya hanya beberapa menit gitu. Kok saya kayak gini ya rasanya ya, kok kayak gini ya, saya penyelesaian nih gitu kan. Selesainya dengan cara apa ini gitu kan. Kalau bisa dengan cara hening, tarik nafas, lepaskan, kerjakan gitu kan. Tapi kalau bisa dengan teriak ya enggak apa-apa, teriak gitu kan. Tapi setelah itu kita tidak menyalahkan siapapun. Katakan bahwa saya itu tidak menyakiti, tidak mau menyakiti siapapun gitu. Justru saya sayang kepada jenengan semua gitu kan. Nah nanti tidak ada tuh yang terluka, bismillah ya. Tapi kita juga rilis di sana karena kita ekspresifnya adalah dilangitkan. Setelah itu istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku tidak sadar tadi, tapi ini semua agar saya pun menjadi legowo, menplong gitu kan. Nah bisa kalau misalnya teman-teman tertekan tuh kortisolnya ya, dari banyaknya pekerjaan, kemudian ada orang ini minta dilayani, orang itu dilayani misalnya gitu ya, karena banyak ajaibnya kan luar biasa tuh lalu lintasnya ya, yang konsultasi gitu kan. Nah luar biasa kan masuk datanya banyak sekali. Kemudian jualan juga harus dipenuhi stoknya, kemudian juga ada lagi ya sarananya yang masih kurang, harus belanja lagi dan lain-lain. Itu kan kayak penuh banget ya. Nah teman-teman nanti bisa mencari cara untuk rilisnya, kayak sholat tobat, garpu tala gitu kan ya. Kemudian juga dengan ada terapi nafas ya, kemudian lepaskan. Kemudian pakai ada garpu tala yang digetarkan nanti di setiap zikir teman-teman, baca Al-Quran, Masya Allah, dengan sholat-sholat teman-teman gitu kan. Nah saya lanjut ya di keinginan tadi ya. Jadi teman-teman pada waktu ada saya ingin anakku, saya ingin suamiku gitu kan, suamiku biar lembut sama aku. Nah di situ kan berarti ada keinginan mengontrol, ditulis keinginan mengatur gitu, tulisannya seperti itu. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Yang offline juga sama. Kemudian perlahan-lahan gitu ya, setelah dirilis seperti itu perlahan-lahan
belionya ya teman-teman semua nanti akan menipis, akan terkikis gitu, akan habis gitu kan. Di situ walaupun tidak full habis semua ya, kadang juga nanti ada kejadian apa atau ada peristiwa apa tuh kadang nanti akan naik lagi, akan terpancing gitu kan. Ya karena kita manusia, tapi setelah itu kan kita bisa rilis kembali. Nah, keahlian itulah yang teman-teman untuk bisa pegang karena kita masih melintas ada di perjalanan bumi ini gitu kan, di kehidupan dunia ini gitu teman-teman ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.